Sahabat Harum yang berbahagia, yuk bergabung bersama kami di New Harum Channel yang informatif, edukatif, dan inovatif. Caranya gampang banget, tinggal klik tombol subscribe dan aktifin loncengnya. Biar nggak ketinggalan video terbaru dari kami, jangan lupa like, komen, share, dan ikuti perkembangan media sosial New Harum Channel. Dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia serta hak-hak rakyat, tidak hanya para pria saja yang turun tangan, namun kaum wanita juga turut andil dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Indonesia memiliki banyak pahlawan nasional wanita yang berjasa dalam berjuang melawan penjajah di medan perang, maupun berjuang dalam kegiatan sosial. Berkat kegigihan dan semangat para perempuan ini, akhirnya Indonesia menjadi negara berdaulat yang merdeka dan bebas dari penjajahan. Berikut 7 pahlawan nasional wanita Indonesia versi New Harum Channel. R.A. Kartini. Nama Raden Ajeng Kartini tentunya sudah tak lagi asing di telinga. Perjuangannya untuk mengedepankan hak para perempuan memang sangat mengagumkan. Tanpa jasanya, mungkin hingga kini para perempuan tak akan dianggap setara dengan laki-laki. Berkatnya pula lah kini perempuan berhak mendapatkan pendidikan yang sama dengan laki-laki. Terbitnya surat-surat Kartini menarik perhatian masyarakat Belanda. Kartini akhirnya mulai mengubah pandangan koloni Belanda terhadap perempuan pribumi di Jawa. W.R. Supratman bahkan menulis lagu Ibu Kita Kartini untuk mengenang kontribusi besar pahlawan nasional wanita ini dalam memerdekakan perempuan Indonesia. Cut Nyak Mutia. Pahlawan nasional wanita berikutnya berasal dari daerah Aceh. Meski seorang perempuan, namun Cut Mutia tidak takut untuk ikut berperang melawan Belanda yang saat itu menduduki tanahnya. Ia berjuang untuk mengusir orang-orang yang berusaha merebut wilayahnya bersama sang suami, Tengku Ciptunon. Cut Mutia sebagai pahlawan nasional wanita melanjutkan perlawanan terhadap Belanda bersama Pang Nanggru hingga akhirnya terbunuh pada 26 September 1910. Fatmawati Soekarno. Tanpa perempuan hebat yang satu ini, Indonesia mungkin tak akan punya bendera kemerdekaan untuk dikibarkan pada saat itu. Fatmawati adalah perempuan yang menjahit bendera Indonesia saat proklamasi kemerdekaan pertama Indonesia dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945. Selain menjahit bendera pusaka, istri dari Presiden Soekarno ini juga aktif dalam berbagai kegiatan untuk membangun rumah sakit dan sarana kesehatan bagi masyarakat. Rumah sakit tersebut terletak di Jakarta Selatan dan sekarang bernama Rumah Sakit Fatmawati. H.R. Rasuna Said. Haja Rangkayo Rasuna Said adalah seorang orator, pejuang kemerdekaan Indonesia. Wanita kelahiran Maninjau, Sumatera Barat 15 September 1910 itu berjuang melalui organisasi Sarekat Rakyat dan Persatuan Muslim Indonesia. Dia sering mengecam kekejaman dan ketidakadilan pemerintah Belanda. Dia pernah dipenjara pada 1932 di Semarang oleh pemerintah Belanda. Ketika pendudukan Jepang, Rasuna Said ikut serta mendirikan organisasi pemuda Nippon Raya di Padang. Meski kemudian organisasi itu dibubarkan pemerintah Jepang. Setelah kemerdekaan Indonesia, dia aktif sebagai anggota Dewan Perwakilan Sumatera dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Serikat, serta Dewan Pertimbangan Agung sampai akhir hayatnya pada tahun 1965. Dewi Sartika. Dewi Sartika dilahirkan dari keluarga priayi Sunda, Nyi Raden Rai Permas dan Raden Soma Nagara. Meski melanggar adat istiadat, orang tuanya bersikukuh menyekolahkan Dewi Sartika di sekolah Belanda. Pada tahun 1904, Dewi membuka sekolah istri atau sekolah perempuan pertama se-Hindia Belanda. Tenaga pengajarnya ketika itu 3 orang, yaitu dibantu 2 saudaranya, Nyonya Purwa dan Nyi Uwit. Murid angkatan pertamanya terdiri dari 20 orang dan semakin berkembang.
Lulusan pertamanya lulus pada 1909 membuktikan bahwa perempuan memiliki kemampuan yang tidak ada bedanya dengan laki-laki. Semangat Dewi memicu bangkitnya beberapa sekolah istri di wilayah Pasundan yang dibangun oleh perempuan Sunda dengan cita-cita sama dengan Dewi Sartika. Atas jasanya dalam bidang pendidikan, Dewi Sartika dianugerahi bintang jasa oleh pemerintah Hindia Belanda. Martha Christina Tiahahu. Martha lahir di Nusa Laut, Maluku pada 4 Januari 1800. Pada waktu mengangkat senjata melawan penjajah Belanda, ia baru berusia 17 tahun. Ayahnya adalah kapiten dari negeri Abubu, Paulus Tiahahu, yang membantu Thomas Matulesi dalam Perang Pattimura melawan Belanda di 1817. Martha selalu mendampingi ayahnya dalam setiap pertempuran, baik di Pulau Nusa Laut maupun Saparua. Dia ikut dalam pembuatan kubu-kubu pertahanan. Namun, dalam pertempuran di desa Auulat Jasirah Tenggara Pulau Saparua, Martha dan ayahnya ditangkap Belanda karena tipu daya musuh dan tidak seimbang dalam persenjataan. Kapiten Paulus Tiahahu divonis hukuman mati dengan cara digantung, sedangkan Martha diasingkan ke Pulau Jawa. Di kapal perang Everstein, Martha menemui ajalnya pada 2 Januari 1818 di saat dirinya belum genap 18 tahun. Nyai Ahmad Dahlan atau Siti Walidah. Siti Walidah menikah dengan tokoh pembaru Islam Indonesia, Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ia selalu mendampingi suaminya mengembangkan organisasi Muhammadiyah di Banyuwangi. Ia dan suaminya sering mendapat kecaman dan ancaman dari mereka yang tidak setuju dengan pembaruan Islam. Meski begitu, Nyai Ahmad Dahlan tetap memimpin organisasi wanita Muhammadiyah Aisyah pada 1918. Selain dididik soal agama, para pelajar putri juga dididik soal kemasyarakatan dan ditanamkan rasa kebangsaan, sehingga kaum perempuan bisa ikut berperan aktif dalam pergerakan nasional. Beberapa kali ia memimpin Kongres Aisyah di Surabaya. Kepemimpinannya memimpin kongres yang besar membuat kagum masyarakat. Presiden Soekarno dan Panglima Besar Sudirman sering mengunjungi untuk bertukar pikiran mengenai situasi perjuangan. Nah, itulah tadi 7 pahlawan nasional wanita Indonesia versi New Harum Channel. Nantikan informasi-informasi menarik lainnya hanya di New Harum Channel.